Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Angela Ayutina Pitupulu dengan NIM 12S24056. Di sini saya akan menjelaskan T05 Advanced Academic Stats. Jadi tugas ini merupakan pengembangan dari hasil M01. Tugas ini meminta kita untuk menyelesaikan dua persoalan. Yang pertama, untuk menganalisis potensi penerapan prinsip inheritance pada solusi terdahulu, dan pada bagian kedua, untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulator. Teks yang pertama, tugas ini meminta kita untuk menganalisis pekerjaan yang sebelumnya untuk mencari aspek-aspek di mana inheritance berpotensi diaplikasikan. Kita dapat menerapkan pendekatan top down maupun bottom up untuk menemukan potensi tersebut. Jika telah menemukannya, kita dapat menuangkan ide kita dalam sebuah kelas diagram yang nantinya akan direpresentasikan dalam laporan. Tahap terakhirnya adalah merealisasikan ide dengan merefaktor code base. Task 02 Students GPA. Tugas ini kelanjutan dari task 01. Pada tugas ini kita diminta untuk merevisit solusi sehingga mampu menangani kasus mengulang mata kuliah berulang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa telah mengambil sebuah mata kuliah, misalnya basis data, pada 2 semester berbeda. Pada pengambilan pertama mendapat nilai BC dan berikutnya mendapatkan nilai A. Merujuk pada peraturan akademik, nilai yang akan diakui adalah yang terakhir. Dengan demikian, perhitungan performa akademik juga akan menggunakan nilai terakhir. Berikut sudah disertakan juga dengan input dan output yang akan dikerjakan nanti. Di sini saya akan menjelaskan bagian kode model course Java. Jadi ini adalah representasi dari objek mata kuliah dari sistem akademiknya tadi. Yang pertama ada package academic model dan import Java baris pertama dan baris kedua. Package academic model ini menandakan bahwa kelas course ini ada dalam folder paket bernama academic model. Ini berguna untuk mengorganisasi kode, biasanya misalkan antara model, struktur data, dan driver. Kemudian ada import Java util list. Ini adalah perintah untuk masukkan library list bawaan Java. Barisnya ini sebenarnya tidak diperlukan dan bisa dihapus. Kemudian masuk ke private string code, private string matkul, integer credit. Ini adalah ciri-ciri atau sifat yang dimiliki dari setiap mata kuliah. Semuanya ini dideklarasikan sebagai private agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Untuk private string code ini untuk menyimpan kode mata kuliah. Untuk matkul untuk menyimpan nama mata kuliah. Untuk kredit ini menyimpan jumlah SKS. Karena SKS-nya itu angka, maka dia integer. Kemudian ada passing grade. Ini menyimpan batas nilai minimal untuk lulus. Misalnya C, D, A, AB maupun BC. Untuk inisial, ini menyimpan inisial dosen pengampil mata kuliah, contohnya IUS. Kemudian untuk ini adalah konstruktor. Konstruktor adalah blok kode yang pertama kali dijalankan saat kita membuat objek course baru. Misalnya dengan perintah new course. Fungsi utamanya untuk memberikan nilai awal pada atribut-atribut yang sudah dideklarasikan di atas tadi. Kata kunci this ini digunakan untuk membedakan antara parameter yang masuk dengan atribut si kelas itu sendiri. Kemudian ada public string get code, public string get matkul, public integer get credit, public string get passing grade, public string get initial. Jadi ini adalah metode get. Metode get ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai dari atribut yang di private. Jadi jika ada kelas lain yang ingin tahu apa kode mata kuliah ini, mereka harus memanggil get code. Kemudian ada public void set name, public void set course, public void set credit, dan public void set passing grade, serta public void set initial. Ini adalah metode set. Metode set ini adalah metode yang digunakan untuk mengubah atau menulis ulang nilai dari atributnya. Kemudian model yang kedua, model enrollment. Yang pertama ada
package academic model dan public class enrollment. Untuk package academic model ini menunjukkan bahwa kelas ini berada di dalam folder model berdampingan dengan kelas course yang tadi sudah kita buat. Kemudian ada public class enrollment, ini untuk mendeklarasikan cetak biru untuk membuat objek pengambilan mata kuliah. Kemudian ada constructor, kemudian ada atribut. Jadi bagian ini data-data yang disimpan setiap kali ada mahasiswa yang mengambil sebuah mata kuliah, dan semuanya ini berstatus private untuk menjaga keamanan data. Untuk ID ini untuk menyimpan kode mata kuliah yang diambil. Name ini menyimpan nomor induk mahasiswa yang ambil mata kuliah. Untuk tahun course ini untuk menyimpan tahun ajaran saat mata kuliah diambil. Dan untuk semester ini untuk menyimpan periode semester. Biasanya odd itu ganjil dan even itu genap. Kemudian ada grade, ini untuk menyimpan nilai atau huruf yang nanti dapatkan, contohnya A, AB, BC sampai ke E. Kemudian ada public enrollment, ini adalah konstruktornya. Jadi ini blok kode yang bertugas untuk merakit objek enrollment yang baru. Jadi saat simulatornya membaca perintah enrollment add dari input, program akan memanggil konstruktor untuk langsung mengisi kelima data ke dalam sistem. Kemudian ada public string get ID, get name, get tahun course, get semester, dan get grade. Untuk ini adalah metode get yang digunakan oleh kelas lain jika ingin membaca data. Misalnya saat kita mencari tahu siapa yang mengambil kelas basis data, maka program akan menggunakan get. Kemudian ada set public void set ID, set name, set tahun course, set semester, dan set grade. Ini digunakan untuk mengubah data yang udah ada. Set ini penting untuk diperintah enrollment get, dimana nilai mahasiswa nanti diupdate dari non menjadi nilai huruf. Kemudian ada package. Kemudian kita masuk ke model yang ketiga, lecture. Yang pertama ada public class lecture extend person. Jadi ini adalah bentuk dari penerapan inheritance atau perwarisan. Untuk extend person ini adalah kata kunci yang ajaib. Kode ini berarti kelas dosen adalah anak dari kelas person atau model personnya. Jadi dengan kita menulis kode ini, maka lecture secara otomatis mewarisi semua sifat dan metode yang dimiliki oleh si person. Dan kita tidak perlu lagi menulis ulang variabel seperti name atau prodi di dalam kelas dosen ini karena sudah disediakan oleh person. Kemudian ada private string, NID, initial, dan email. Ini adalah atribut khusus si dosen. Jadi meskipun dosen di sini adalah seorang person, dia mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki semua orang. Atribut ini adalah data yang spesifik yang hanya dimiliki oleh dosen. NIDN ini untuk nomor induk dosen inisial, nasional. Inisial ini untuk kode inisial dosen, dan email ini alamat email si dosen. Kemudian masuk ke selanjutnya, ini adalah konstruktor dan penggunaan super. Jadi saat membuat objek dosen yang baru, kita minta 5 data sekaligus. Super name prodi, ini sangat penting. Jadi ini adalah kata kunci super yang berfungsi untuk memanggil konstruktor milik kelas person. Setelah kelas induk selesai menginisialisasi bagiannya, baru nanti kelas dosen ini menginisialisasi atribut spesifiknya menggunakan this NIDN, this initial, dan this email. Kemudian ada metode get. Ini standar enkapsulasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan ada juga sama juga dengan yang set. Kita masuk ke kode person.
Package academic model ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini terdapat di dalam folder academic model. Jadi ini dirancang untuk fondasi dasar sebagai cetak biru yang akan mendefinisikan ciri-ciri umum yang pasti dimiliki setiap orang di kampus. Ada private string name dan prodi. Ini adalah atribut atau variable instance yang mengidentifikasi bahwa setiap orang di kampus itu memiliki nama dan prodi. Jadi alasan kedua atribut ini di private supaya aman dan tidak bisa diubah langsung dari luar kelas, melainkan harus menggunakan metode set. Kemudian ada constructor. Ini konstruktor utamanya. Jadi saat sebuah objek personnya diciptakan, maka blok kode ini akan memberikan nilai awal pada variabel name dan prodi. Kemudian ada getter dan setter. Jadi ini metode get untuk membaca dan set untuk mengubah datanya. Yang terakhir ada model student. Yang pertama ada public class, student, extern person. Jadi ini sama seperti kelas dosen sebelumnya. Kata kunci extern ini atau extern person ini menandakan bahwa kelas student ini otomatis mewarisi atribut name dan prodi beserta semua metodenya dari kelas induk. Kemudian ada private string name dan tahun. Jadi ini adalah karena ini kelas student, kita menambahkan atribut yang hanya dimiliki oleh mahasiswa, yaitu name dan tahun angkatannya, yaitu year. Kemudian ada constructor dan super. Ini sama dengan dosen. Saat membuat data mahasiswa baru, kita meminta 4 data. Untuk super name prodi ini, kita menyerahkan urusan inisialisasi name dan prodi ini kepada konstruktor di kelas person. Kemudian di sini ada juga metode get dan metode set. Kita masuk ke driver 1. Jadi masuk ke kode ini. Jadi di awal program ini kita menyiapkan sebuah scanner untuk membaca perintah yang diketikkan pengguna. Kita juga menyiapkan 4 buah array list sebagai database sementara untuk menyimpan daftar dosen, mata kuliah, mahasiswa, dan KRS. Kemudian ada ini. Jadi inilah loopingan. Jadi program ini nanti akan terus membaca baris demi baris perintah tanpa henti sampai ia menemukan triple dash. Baru nanti program ini akan berhenti membaca. Setiap baris ini dipecah berdasarkan karakter pagar menjadi potongan-potongan kata agar mudah diproses. Kemudian ada if else juga di sini. Jadi ini untuk program ini akan mencetak kata pertama untuk menentukan aksi apa yang harus dilakukan. Di sini ada beberapa if else. Jadi untuk lecture add ini dan student add ini. Jadi program ini akan membaca data, mengecek data juga apakah email dosen atau mahasiswa sudah ada dalam list. Nanti ini supaya enggak terjadi duplikasi. Lalu membuat objek baru dan masukkannya ke dalam list. Kemudian ada course add. Jadi selain untuk mencegah adanya data yang duplikat, di sini
kita mencari inisial dosen pengampu mata kuliah di dalam lectures, lalu mengambil emailnya untuk digabungkan menjadi format inisial si dosen. Kemudian student aid ini sama seperti sama seperti course aid-nya itu. Untuk enrollment aid ini program nanti akan validasi dulu apakah mata kuliah ini benar-benar ada dan apakah mahasiswa ini ada. Jadi jika keduanya valid, maka enrollment tambahkan dengan nilai default yaitu non. Kemudian ada enrollment grade. Jadi nanti program akan mencari enrollment yang persis sama berdasarkan ID matkul, NIM, tahun, dan semester, dan akan mengubah nilainya dari non menjadi nilai huruf yang diberikan, misalnya AB. Kemudian ini ada map string sini. Ini untuk menghitung GPA yang akan didetailkan pada task yang kedua. Kemudian ada for ini untuk mencetak output akhirnya. Kemudian masuk ke driver 2. Ini ada ini. Jadi di awal program ini kita menyediakan wadah yang berupa array list untuk menyimpan sebuah data entitas akademik. Kita menggunakan array list karena ukuran datanya dinamis, bisa bertambah seiring input dari penggunanya. Kemudian ada while scanner ini sampai ke bawah. Jadi ini adalah untuk membaca dan memilah input, atau ini adalah siklus utamanya. Jadi program nanti akan terus meminta membaca teks yang diketikkan oleh pengguna baris demi baris. Jadi jika inputnya berupa triple dash, maka program tahu bahwa ini adalah input data yang sudah selesai dan keluar dari siklus while. Jika bukan, maka program akan membaca teks tersebut berdasarkan simbol pagar ke dalam sebuah array bernama input segments. Kalau pertama input segment 0 adalah perintah atau komandonya. Kemudian ada lecture add ini. Ada juga course add dan student add. Jadi program nanti akan mengecek data dari array input segment, dicek data apakah data tersebut sudah ada dalam array list, lalu membuat objek baru dan menyimpan. Untuk course add, kita menambahkan logika untuk menggabungkan inisial dosen dengan email. Kemudian ada enrollment add. Nanti program akan validasi kebenaran course dan jika valid, maka riwayat pengambilan mata kuliah dibuat dengan nilai awal yaitu non. Ada enrollment grade. Ini untuk mencari data KRS spesifik berdasarkan ID matkul, NIM, tahun, dan semester. Nanti akan diupdate nilainya dari non menjadi nilai huruf yang diberikan oleh si dosen, misalnya B. Kemudian ada map string. Jadi ini adalah kode utama dari T02 ini, yaitu menghitung IPK dengan hashmap. Jadi saat program membaca riwayat enrollment basis data semester 3 yang misalnya nilai BC, maka ia akan menyimpannya di map dengan ID matkul dan BC. Jadi karena misalnya mahasiswa mengulang basis dasar di semester 5 mendapat nilai A, maka program akan membaca enrollment semester 5 dan program melakukan put dengan ID matkul yang sama. Jadi efeknya nilai lama yang BC nanti akan otomatis terima oleh nilai baru A. Kemudian ada for string ini. Jadi ini untuk kalkulasi total SKS dan poinnya nanti. Jadi setelah nanti dia mendapat daftar nilai terakhir yang sudah bersih dari duplikasi matkulnya,
maka program akan menghitung total poin nilai yang dikalikan SKS serta menjumlahkan total SKS yang diambil. Kemudian ada double GPA ini. Jadi untuk mencetak GPA-nya, IPK-nya ini nanti dihitung dengan membagi total grade dengan total credits-nya. Saya membuat di sini 2F agar angka yang di belakang koma nanti hanya 2 yang muncul. Kemudian yang terakhir ini untuk mencetak laporan akhirnya. Sekian dari penjelasan saya, Pak. Terima kasih.